Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramah Ustadzah Naifah kal muhadirah minal maddatid dirasiyah, yakni at-tariqatut dirasiyah. Wa ya ayyuhaz zumala al-ahibba. Tayyib, nahnu min firqah 12. Sanashrah lakum al-maqalah anil mawdu' total physical response. Tayyib, ismi Octavius Darani, karra'isatul jalsah wa kal mutakallimah al-ula. Thumma sodiki Abdul Hamid Maulana kal mutakallim atsani au kal mutakallim al-akhir. Baik teman-teman, di sini kami akan membahas makalah kami yang berjudul Total Physical Response. Di sini kami akan membahas 4 pembahasan, yakni yang pertama yaitu tentang definisi Total Physical Response. Kemudian yang kedua yaitu tentang sejarah Total Physical Response. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu tentang langkah-langkah Total Physical Response. Kemudian yang terakhir atau pembahasan yang keempat yaitu tentang prinsip-prinsip Total Physical Response. Untuk mempersingkat waktu, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan membahas pada definisi dan sejarah Total Physical Response. Yang pertama yaitu definisi Total Physical Response. Dalam mendefinisikan Total Physical Response, para ahli mengemukakan pendapatnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada dari James J. Asser. Beliau mengemukakan pendapatnya yaitu TPR atau Total Physical Response adalah pengucapan langsung kepada anak yang mengandung suatu perintah sehingga anak tersebut merespon dengan fisiknya sebelum mereka memulai untuk menghasilkan respon ucapan. Kemudian yang kedua yaitu pendapat dari Larson dan Freeman yang mengatakan bahwa Total Physical Response adalah the comprehension approach atau pendekatan pemahaman, yaitu metode pendekatan bahasa asing dengan suatu perintah atau instruksi. Kemudian yang terakhir yaitu pendapat dari Richards dan Rogers bahwa Total Physical Response adalah metode pembelajaran bahasa yang disusun pada koordinasi perintah, ucapan, dan gerak, serta berusaha untuk mengajarkan bahasa melalui aktivitas fisik atau motorik. Jadi dalam Total Physical Response ini peserta didik mempunyai pemahaman sebelum merespon suatu bahasa. Nah, dalam Total Physical Response ini pula peserta didik mempunyai pemahamannya sendiri atau mempunyai kepercayaan diri sebelum dia memulai untuk merespon suatu hal, karena mereka sebelumnya telah dibekali oleh pemahaman itu. Kemudian yang kedua yaitu sejarah Total Physical Response. Nah, pendekatan Total Physical Response ini dikembangkan oleh seorang profesor psikologi di Universitas San Jose, yaitu di California, yang bernama Profesor Dr. James J. Asser,
yang telah sukses pada pembelajaran bahasa asing pada anak-anak atau pada peserta didik. Nah, pendekatan total physical response ini menjadi populer yaitu pada tahun 1970 dan menarik perhatian serta kesetiaan dari guru. Namun dalam hal ini total physical response itu belum mendapatkan dukungan penuh dari pendidik utama. Nah, menurut Asher itu berpendapat seperti ini. The instructor is the director of a stage play in which the student as the actor. Yang artinya bahwasanya guru ini sebagai instruktur atau sutradara dalam suatu pertunjukan cerita, sedangkan murid itu sebagai pelaku atau pemeran. Jadi dalam total physical response ini, siswa selain menjadi pelaku, juga siswa menjadi pendengar dalam suatu mata pembelajaran. Ada 5 penekanan agar anak itu dapat memiliki pemahaman bahasa. Yang pertama, kemampuan pemahaman itu diikuti dengan keahlian produktif dalam belajar bahasa. Jadi selain siswa atau anak itu mempunyai kemampuan dalam belajar bahasa, dia itu juga harus memiliki keahlian sendiri dalam belajar bahasa, yakni keahlian yang produktif. Kemudian yang kedua yaitu pengajaran berbicara harus ditunda terlebih dahulu sebelum kemampuan pemahaman siswa itu dapat terbangun. Jadi seorang guru harus bisa membangun pemahaman dari siswa sebelum dia memutuskan untuk mengajarkan berbicara atau maharotul kalam. Kemudian yang ketiga yaitu keahlian didapat melalui pendengar yang mendengarkan yang ditransfer pada keahlian lain. Jadi keahlian yang tadi dijelaskan atau keahlian produktif itu dapat didengarkan melalui transferan atau kosakata misalnya yang ditransfer oleh seorang guru kepada siswa tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pengajaran harus menekankan arti daripada bentuk. Jadi dalam total physical response ini harus lebih menekankan kepada arti daripada bentuk. Apakah arti bahasa tersebut? Nah, itu harus lebih ditekankan dalam total physical response ini. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu pengajaran harus meminimalkan kadar stres dalam pembelajaran. Nah, seorang guru dalam mengajarkan bahasa, terutama dalam mengajarkan bahasa asing, itu harus meminimalisir suatu kadar stres, yaitu agar seorang siswa itu tidak mudah stres atau tidak mudah menyerah untuk mempelajari bahasa tersebut. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk penjelasannya. Kemudian memasuki pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Abdul Hamid Maulana. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, materi yang selanjutnya itu masih ada 2 poin, yaitu langkah-langkah TPR dan juga prinsip-prinsip TPR. Untuk yang langkah-langkah TPR itu sebenarnya sangat sederhana. Dalam metode ini biasanya diberikan kepada
anak-anak yang masih pemula untuk belajar bahasa. Nah, dalam proses belajar mengajar dengan metode ini, banyak sekali aktivitas yang dapat dilakukan oleh seorang guru dan siswa. Mungkin dialog, ataupun membaca, ataupun memerankan sesuatu yang itu bisa mendukung dari metode tersebut. Nah, kemudian secara umum pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode ini dilakukan dengan memberikan siswa instruksi-instruksi yang sederhana, namun juga ditambah dengan anggota tubuh sebagai penunjangnya. Contoh kecil, seorang guru memberikan instruksi duduk dan berdiri. Misal belajar bahasa Inggris, seorang guru bilang step up. Nah, di situ dengan menggerakkan badan ikut berdiri. Kemudian seorang guru memberikan instruksi sit down. Dengan menggerakkan badan itu untuk turun dan duduk. Nah, hal itu dilakukan secara berkali-kali hingga seorang siswa atau seluruh siswa itu menjadi paham. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari pembelajaran TPR. Prinsip utama dari TPR adalah lihat, dengarkan, dan jangan berbicara. Ini ditujukan untuk para siswa agar siswa itu lebih berkonsentrasi terhadap apa yang dia pelajari. Dan di sini seorang guru usahakan jangan terlalu banyak mengutarakan sesuatu yang hendak dipelajarinya. Namun di sini guru dituntut untuk lebih mengondisikan suasana, kondisi di dalam kelas agar kondusif. Setelah kondusif, baru seorang guru itu memberikan instruksi-instruksi kepada para siswa. Kemudian untuk metode ini, metode TPR ini juga memiliki kelebihan, keunggulan atau kelemahan. Beberapa dari keunggulan dari metode TPR yaitu metode ini sangat sederhana. Jadi seorang guru tidak perlu terlalu sibuk atau terlalu memikirkan persiapan yang lebih matang karena metode ini sangat sederhana. Kemudian metode ini sangat cocok untuk belajar bahasa. Nah, apalagi untuk menambah kosakata dari siswa. Selanjutnya yaitu metode ini karena banyak memberikan instruksi-instruksi, kemudian memerankan sesuatu. Di sini sekaligus memberikan fasilitas dari siswa yang sedang belajar. Selanjutnya, ada juga kelemahan dari metode TPR ini. Dan mungkin saya dapat menyebutkan beberapa kelemahannya. Yang pertama, metode ini lebih cocok diberikan kepada anak-anak atau pemula. Untuk para mahasiswa yang atau bawahnya lagi SLTA, ini kurang cocok diberikan metode ini karena fungsi dari metode ini adalah untuk memancing pikiran siswa. Untuk anak-anak ketika diberi instruksi terus meragakan, mungkin pikiran mereka dapat
terpancing dengan instruksi tersebut. Kemudian kekurangannya lagi yaitu siswa itu cenderung kurang aktif atau kurang kreatif, karena di situ siswa diharapkan untuk benar-benar fokus terhadap guru. Yang kemudian yang ketiga yaitu kelemahannya lingkup bahasanya terbatas. Untuk bahasa-bahasa yang tertentu yang sulit mungkin tidak akan bisa diperagakan atau diinstruksikan dengan gerakan tubuh. Dan untuk lingkup bahasa yang dapat diinstruksikan melalui gerakan tubuh mungkin hanya beberapa, dan untuk tidak semuanya bisa diperankan menggunakan gerakan tubuh. Dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Abdul Hamid Maulana atas penjelasannya. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dengan penjelasan tersebut dapat memberikan pemahaman kepada kita semua. Demikian presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Undur maqala wala tandur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.